Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat Bawaslu dimanapun yang kalian berada. Selamat datang kembali di podcast yang mengupas berbagai informasi, inspirasi, dan cerita seputar pengawasan partisipatif serta penguatan demokrasi. Senang sekali saya dapat kembali menemani Anda dalam episode kali ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah kegiatan yang baru saja selesai dilakukan, yaitu kegiatan pendidikan pengawasan partisipatif atau disingkat P2P yang diikuti oleh adik-adik kita anggota Pramuka. Di sini telah hadir bersama kita salah satu narasumber yang kemarin pada saat kegiatan itu menjadi narasumber. Pada kesempatan yang istimewa ini, kita akan membahas sebuah kegiatan yang baru saja dilaksanakan, yaitu kegiatan pendidikan pengawasan partisipatif atau biasa disingkat P2P yang diikuti oleh adik-adik kita anggota Pramuka Saka Adiasta Pemilu. Banyak yang mengira pendidikan pengawas partisipatif atau P2P itu cuma sekedar seremonial belaka. Tapi setelah melihat apa yang terjadi di lapangan selama program ini berlangsung, saya rasa anggapan itu salah besar. Hari ini saya ditemani oleh Bapak Muhammad Habibi SAI, Pak, sebagai Kordif Pengawas Pemilu dan Humas, dan juga beliau sebagai salah satu narasumber pada kegiatan P2P kemarin. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Nah, gini, publik di luar ini taunya kan Pramuka itu identik dengan kemah, tali temali, atau sandi-sandi gitu, Pak. Kenapa nih P2P kali ini secara khusus mengagendakan untuk menggandeng Saka Adiasta Pemilu? Apa sih ramuan istimewa yang bikin mereka cocok jadi pengawas pemilu itu, Pak? Baik, terima kasih Pak Ricci. Jadi terkait dengan pertanyaan tadi, memang selama ini yang kita kenal aktivitas adik-adik Pramuka itu hanya sifatnya di luar lapangan. Hanya anak-anak Pramuka atau adik-adik Pramuka kita itu kegiatannya misalnya untuk kemah bakti atau kemah persami, bakti-bakti sosial yang lainnya. Tapi perlu kita cermati juga bahwasannya Pramuka itu punya modal utama, yaitu dasar dharma dan Trisatya, di mana itu adalah modal dasar dalam kepramukaan, bagaimana itu membentuk karakter adik-adik Pramuka yang berintegritas, yang peduli terhadap lingkungan, dan dengan sikap yang suci dalam pikiran serta perbuatan itu menjadi modal dasar kita. Bagaimana adik-adik Pramuka itu kemudian kita himpun untuk kemudian bergerak bersama Bawaslu dalam Saka Adiasta Pemilu ataupun nanti dalam pengawasan partisipatif. Kalau Saka Adiasta itu kan wadahnya, tapi secara fungsi dan gerakannya itu adalah nanti menjadi pengawas partisipatif. Nah, itu kemudian yang menjadi dasar kita kenapa Pramuka menjadi komponen penting dalam pengawasan partisipatif. Dan di sana Pramuka juga kita berikan pelatihan secara khusus bagaimana kemudian mereka nanti punya skill dalam hal pengawasan. Misalnya mereka nanti mampu mendeteksi adanya beberapa potensi pelanggaran ataupun potensi-potensi yang lainnya. Itu Pak Ricci. Oke, menarik sekali Pak. Nah, selanjutnya selama kegiatan berlangsung ini Pak, tentu banyak materi yang sudah diberikan kepada peserta-peserta. Iya. Nah, dari berbagai materi tersebut, adakah topik yang paling menarik perhatian peserta atau yang paling banyak memancing peserta untuk melakukan diskusi? Ya, ada materi yang adik-adik peserta kemarin itu sangat tertarik.
Salah satu materi yang paling menarik perhatian adalah tentang pengawasan partisipatif di media sosial. Karena begini, kalau kita melihat perkembangan teknologi media sosial saat ini kan sangat luar biasa. Tentu banyak hal yang nantinya dalam hal pengawasan ini, fokus pengawasan di media sosial itu pasti akan banyak. Jadi ini menjadi sangat menarik karena di media sosial itu kan saat ini mempunyai peranan yang sangat luar biasa. Bagaimana kemudian memframing sebuah peristiwa menjadi berita yang kadang framingnya itu juga kadang sifatnya destruktif, merusak, kemudian mengadu domba dan lain sebagainya. Maka itu menjadi materi yang adik-adik pun sangat bersemangat sekali untuk kemudian mencoba memahami betul sebenarnya pengawasan di media sosial itu seperti apa. Karena aktivitas mereka pun semuanya juga tidak terlepas dari yang namanya aktivitas media sosial. Bagaimana kemudian mereka berkomunikasi melalui WA, berkomunikasi mungkin melalui chat di FB, di IG, di Threads dan lain sebagainya. Tentu materi ini sangat menarik bagi mereka. Cuman kita juga sadar kemampuan kita untuk melakukan pengawasan partisipatif ini dalam hal pengawasan cyber ataupun media sosial ini tentu masih butuh banyak dukungan, karena untuk bisa kemudian membekali adik-adik di P2P ini tentu harus banyak ilmu yang kita pelajari juga gitu. Apalagi kita dalam kehidupan sekarang ini kan tidak terlepas dari teknologi digital. Ya, betul sekali. Nah, ini seringkali juga masyarakat menganggap bahwa pemilu hanya menjadi tugas dari Bawaslu atau KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Nah, melalui kegiatan ini, pesan apa yang sebenarnya ingin disampaikan kepada para peserta mengenai peran masyarakat dalam pengawasan? Baik. Memang saat ini pandangan masyarakat itu lebih banyak mengatakan bahwasannya tanggung jawab pengawasan terhadap proses pemilu itu ada di lembaga penyelenggara, yaitu salah satunya di Bawaslu. Memang iya, secara regulasi, secara aturan, secara peraturan perundang-undangan memang pengawasan itu diamanahkan kepada Bawaslu selaku lembaga pengawas yang dijamin oleh undang-undang. Tapi perlu dicatat juga bahwasannya untuk menciptakan demokrasi yang berintegritas itu perlu peran serta masyarakat. Salah satunya peran sertanya adalah bersama-sama Bawaslu menjadi pengawas partisipatif. Jadi praktek-praktek pelanggaran ataupun sengketa yang kemudian muncul di sekitar mereka itu bisa secara cepat kemudian disampaikan kepada Bawaslu. Dengan asumsi apa? Karena paradigma Bawaslu itu adalah paradigma pencegahan, maka masyarakat pun juga mampu mencegah praktek-praktek yang dilarang secara peraturan perundang-undangan. Jadi kita berharap betul partisipasi masyarakat ini luar biasa. Peran serta masyarakat ini sangat luar biasa untuk menciptakan demokrasi yang berintegritas. Seperti itu. Nah, setelah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dan mendapatkan berbagai pengetahuan baru, Pak, tentu ada harapan besar yang dititipkan kepada para peserta. Apa harapan untuk peserta anggota Pramuka Saka Adiasta Pemilu yang dalam hal ini peserta P2P itu? Ya. Saat mereka kembali ke kehidupan mereka masing-masing. Ya, jadi kita mempunyai harapan besar kepada adik-adik yang kemarin ikut pendidikan pengawas partisipatif yang kemarin memang fokusnya di Saka Adiasta Pemilu yaitu Pramuka. Karena anak-anak muda ini mempunyai semangat yang sangat luar biasa dalam aktivitas pengawasan partisipatif ini. Tentu
kami berharap mereka dapat menjadi agen perubahan dan agen pengawasan partisipatif. Tidak terhenti hanya pada kegiatan ini saja. Tentu nanti ketika mereka sudah kembali ke masyarakat, mereka bisa menyampaikan beberapa hal yang mereka dapatkan ketika menjalani pendidikan pengawas partisipatif. Nah, itu bagian dari pencegahan juga, ketika mereka mampu bercerita, kemudian mengatakan ini yang boleh, ini yang tidak boleh, dan itu tersampaikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat itu juga akhirnya tahu bahwasanya pemilu itu banyak hal yang harus diketahui, sehingga nanti ketika mereka di tahapan pemungutan suara ataupun tahapan kampanye, mereka mampu untuk kemudian memfilter kira-kira siapa nanti yang akan saya pilih, yang punya kapasitas bagus. Nah, hal ini terus kita sampaikan kepada adik-adik sekalian supaya kemudian mereka menjadi corong kita di masyarakat. Iya, baik. Menarik sekali, Pak. Mengingat juga kan para adik-adik ini kan pada pemilu 2029 nanti kan mereka juga jadi peserta pemilu ya, nanti peserta untuk pemula peserta pemula betul. Untuk mengikuti pemungutan suara nanti ya. Nah, menjelang penutupan podcast ini, mungkin ada pesan khusus untuk para peserta yang mengikuti kegiatan P2P ini dan juga untuk masyarakat yang sedang mendengarkan atau menyaksikan podcast ini. Jadi pesan kami dari Bawaslu adalah jangan pernah merasa bahwa satu suara atau satu tindakan kecil itu tidak berarti. Apapun yang kita lakukan dalam hal mensukseskan pemilu itu semuanya punya arti yang sangat luar biasa untuk mewujudkan demokrasi yang berintegritas dan berkualitas. Jadi teruslah belajar, berani menyampaikan kebenaran, menolak segala bentuk pelanggaran, dan jadilah bagian dari masyarakat yang aktif mengawal proses demokrasi. Mari bersama-sama menjaga pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Tentu pesan ini juga menjadi penyemangat kita untuk menciptakan demokrasi yang berkualitas, menciptakan masa depan Indonesia yang lebih baik. Ini akan menjadi kepuasan dalam hal ketika kita sudah melaksanakan pendidikan pengawas partisipatif. Itu Pak Ricci. Tidak terasa kita telah sampai di penghujung episode podcast kali ini. Dari perbincangan yang telah kita dengarkan bersama, kita dapat memahami bahwa menjaga demokrasi bukan hanya tugas para penyelenggara pemilu, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat, termasuk generasi muda. Melalui pengawasan pendidikan partisipatif yang diikuti oleh Pramuka Saka Adiasta Pemilu kali ini, kita melihat bahwa semangat kepedulian dan partisipasi generasi muda dalam mengawal demokrasi terus bertumbuh dan berkembang. Mari kita jadikan semangat yang telah dibangun selama kegiatan ini sebagai langkah awal untuk terus berkontribusi dalam menciptakan demokrasi yang jujur, adil, dan berintegritas. Karena demokrasi yang kuat lahir dari masyarakat yang peduli, berani, dan aktif mengawasi setiap prosesnya. Saya selaku host mengucapkan terima kasih pada narasumber kali ini, Bapak Muhammad Habibi, SAI, dan para pendengar yang telah mengikuti podcast kali ini. Sampai jumpa pada episode berikutnya, tetap menjadi bagian dari pengawal demokrasi karena setiap suara, setiap tindakan, dan setiap kepedulian memiliki arti bagi masa depan bangsa. Salam awas.